Hai semua, di video kali ini kami akan ke daerah tujuan wisata yang dikenal dengan wisata budaya dan juga wisata religi yang ada di Bali. Tempat pertama yang kami tuju adalah objek wisata Tirta Empul yang terletak di Kabupaten Gianyar. Dari kota Denpasar kurang lebih kita menempuh perjalanan sekitar 1 jam ya. Kami berangkat dari rumah jam 5:30 pagi. Dan beginilah suasana pagi di perjalanan yang kami lalui. Sampailah kami di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Keramaian masyarakat sudah mulai tampak di areal pasar yang kami lewati di kawasan Tampak Siring. Di dekat Tirta Empul ada juga cagar budaya Pura Mangening. Di sini juga ada tempat pembersihan diri dengan air yang sangat jernih. Dan sampailah kami di objek wisata Pura Tirta Empul Tampak Siring. Suasana pagi ini cukup ramai karena hari ini adalah 1 hari setelah Hari Raya Saraswati, yaitu hari raya turunnya ilmu pengetahuan bagi umat Hindu di Bali. Jadi hari ini dikenal dengan Banyu Pinaruh, yang mana umat Hindu harus melakukan pembersihan diri atau pengelukatan. Biasanya umat Hindu di Bali melakukan pembersihan diri atau pengelukatan di mata air alami ataupun di pantai. Dan saat ini kami pun ingin melaksanakan pembersihan diri di objek wisata Pura Tirta Empul ini ya. Objek wisata Pura Tirta Empul di Tampak Siring ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi para wisatawan karena mempunyai keunikan arsitektur dan juga adanya mata air alami dari dalam pura. Bagi umat Hindu yang ingin melakukan pengelukatan atau pembersihan diri wajib melakukan persembahyangan dulu ya. Wisatawan yang ingin memasuki areal pura wajib memakai kain dan selendang. Dan di sini ada tempat untuk menyewa ya. Kita lihat di sini wisatawan banyak yang memakai kain dan selendang di luar terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam. Ini adalah suasana dalam pura sebelum kita melakukan pembersihan diri. Di sebelah kanan juga ada tempat atau loker untuk menitipkan pakaian. Sebelum melakukan pembersihan diri ataupun pengelukatan wajib sembahyang di sini dulu ya. Untuk yang non-Hindu juga bisa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bisa dilihat antriannya untuk hari ini panjang mengular. Wow! Beginilah suasana tempat pengelukatan di pagi hari ini. Antriannya cukup panjang ya dan menunggu waktu lama untuk bisa melakukan pembersihan diri di pancuran dengan mata air alami dari pura. Sangat jauh suasananya berbeda dengan hari biasa. Umat Hindu di Bali cukup antusias ya melaksanakan pembersihan diri di hari Banyu Pinaruh ini yang datang hanya setiap 6 bulan sekali. Dan kolam ini dipercaya sebagai tempat untuk menyucikan diri dan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan. Selesai melakukan pembersihan diri dilanjutkan dengan memanjatkan doa di tempat ini. Bagi para wisatawan juga bisa ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini adalah pusat kolam tempat keluarnya mata air alami. Air dari mata air ini disalurkan keluar pura menjadi 26 pancur. Dan pancuran itu terbagi menjadi 3 kolam. Kolam paling barat memiliki 13 pancuran, kolam tengah ada 8 pancuran, dan kolam paling timur ada 3 pancuran. Selain adanya mata air alami yang ada di pura, daya tarik lain yang ada di objek wisata Tirta Empul adalah adanya Istana Kepresidenan. Istana ini dibangun pada zaman Presiden Soekarno. Dan inilah suasana Tirta Empul pada hari biasa yang sempat kami videokan dari Istana Presiden. Suasana sangat asri dan indah terlihat dari istana ya.
Di salah satu sisi yang lain, di objek wisata Tirta Empul ini, kita bisa melihat kolam ikan yang berukuran cukup besar dengan banyak ikan di dalamnya. Tempat ini cukup favorit dan sering dijadikan spot foto bagi wisatawan ya. Setelah selesai menikmati suasana di tempat ini, kami pun kembali ke parkiran. Kami pun on the way lagi untuk mengunjungi tempat yang kedua. Tempat yang kami kunjungi selanjutnya adalah Pura Besakih. Pura ini sering dikunjungi para wisatawan karena merupakan pura terbesar umat Hindu yang ada di Bali. Lokasi pura ini berada di Kabupaten Karangasem, kurang lebih sekitar 2 jam dari kota Denpasar. Dari objek wisata Tirta Empul Tampak Siring yang ada di Gianyar, kami harus melewati Kabupaten Bangli untuk sampai ke Kabupaten Karangasem. Kami melewati kawasan hutan yang diantaranya ditumbuhi pohon pinus. Dan kita juga bisa melihat view Danau Batur dari pinggir jalan. Teman-teman yang suka menonton perjalanan kami, tolong bantu subscribe ya. Sampailah kami di Kabupaten Karangasem di kawasan Pura Besakih. Dan bisa kita lihat di sini, kawasan Pura Besakih ini sedang berbenah dan dalam tahap renovasi. Penataan yang dilakukan ini sebagai pelindungan terhadap kawasan cagar budaya Pura Agung Besakih sebagai pusat peribadatan umat Hindu yang terbesar di Bali, dan juga sekaligus sebagai destinasi wisata kelas dunia. Di acara besar keagamaan, biasanya pura ini sangat ramai dikunjungi oleh umat Hindu yang ingin bersembahyang ataupun para wisatawan yang ingin melihat wisata budaya di tempat ini. Sebelum adanya penataan, fasilitas pendukung seperti toilet, tempat parkir, ataupun kios pedagang masih terkesan berantakan. Dan diharapkan dengan adanya pembenahan, Pura Agung Besakih menjadi lebih rapi dan tertib, dan para pengunjung dan wisatawan bisa lebih aman dan nyaman. Untuk para wisatawan, sebelum memasuki areal pura wajib ke pos ini dulu ya untuk membeli tiket. Karena masih dalam tahap pembenahan, para pedagang masih berjualan di areal pura saat ini. Pura Besakih ini pura terbesar di Bali dan merupakan pusat dari semua kegiatan pura-pura yang ada di Bali. Karena itu, pura ini mendapat julukan Mother of Temple ya. Pura ini terletak di lereng barat daya Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Bali. Saat cuaca cerah, biasanya Gunung Agung terlihat jelas dari pura ini ya. Di hari biasa ataupun tidak adanya acara keagamaan, pura ini selalu dikunjungi oleh umat Hindu yang ingin bersembahyang ataupun para wisatawan yang ingin berwisata. Letak Pura Besakih sengaja dipilih di desa yang dianggap suci karena letaknya yang tinggi, yang disebut Hulundang Basukih. Nama tersebut kemudian menjadi nama Desa Besakih. Pura Besakih ini dibangun tahun 1284 oleh Resi Markandeya yang merupakan seorang pemuka agama Hindu keturunan India. Kami pun melakukan persembahyangan sejenak di pura ini. Dan para wisatawan asing juga banyak ya yang memanjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini adalah salah satu sudut favorit yang ada di Pura Besakih ini karena kita bisa melihat view di bawahnya. Selain suasana alam dan panorama yang indah, pura ini juga mempunyai keunikan adanya peninggalan pada zaman megalitik seperti menhir, tahta batu ataupun teras piramid
yang membuktikan bahwa tempat ini sudah disucikan pada zaman yang sudah sangat tua, sebelum adanya pengaruh agama Hindu. Saat ini para pengunjung di Pura Agung Besakih ini cukup ramai ya, terutama dari wisatawan asing. Dan ini adalah salah satu spot terbaik untuk mengambil foto di Pura Agung Besakih. Bagi yang tidak membawa kamera, di sini udah tersedia jasa untuk berfoto ya. Selesai melakukan persembahyangan dan menikmati suasana Pura Agung Besakih, kami pun turun menuju ke arah parkiran. Inilah suasana pura di hari ini di cuaca yang cukup mendung. Semakin siang, suasana di Pura Agung Besakih semakin ramai ya, dan kami pun persiapan untuk kembali pulang. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, kami pun mampir sejenak di salah satu tempat makan yang ada di kawasan Bukit Jambul, Kabupaten Karangasem. Di tempat ini sambil makan kita bisa beristirahat sejenak, sambil menikmati view yang cukup indah yang berada di bawah tempat makan ini. Tempat makan ini sering dijadikan tempat singgah untuk beristirahat sejenak. Menu yang ada juga cukup variatif dengan harga yang relatif murah. Ini dia view yang bisa kita lihat dari tempat makan ini. Cukup indah ya. Selain tempat ini, di sebelahnya juga ada tempat makan yang lain. Silahkan dipilih ya, mau nongkrong di tempat yang mana. Dan makanan kami pun sudah siap. Seperti biasa, kami memilih menu standar sesuai dengan kesukaan kami ya. A little later. Setelah makan, kami pun bersiap kembali untuk pulang ke kota Denpasar. Dari Kabupaten Karangasem, kita harus melewati Kabupaten Klungkung dulu untuk sampai ke kota Denpasar. Kami pun melewati sungai yang ada di objek wisata Kaliunda, dan bisa dilihat di sini di musim penghujan ini kondisi air sungai sangat keruh dengan volumenya yang cukup besar. Di Jalan Bypass Klungkung yang kita lalui, di sini kita melihat adanya proyek pembangunan underpass. Proyek ini merupakan proyek pematangan lahan tahap kedua untuk mendukung pembangunan Pusat Kebudayaan Kesenian Bali. Segitu dulu ya untuk video jalan-jalan kali ini. Thanks for watching and enjoy your life.